Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Wita, jurusan Ekonomi Pembangunan, membuat video soal paket A tentang mazhab fisiokrat dan mazhab merkantilis beserta jawaban dan penjelasan. Baiklah, saya akan menjawab dan menjelaskan 3 soal yang sudah saya pilih. Yang pertama adalah soal nomor 3. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan mazhab fisiokrat adalah Francius dan Jacques Turgot. Jelaskan, apa pemikiran Turgot dalam mengembangkan pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat? Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Mengapa demikian? Karena pertanian dapat meningkatkan perekonomian. Turgot mempunyai 2 sumbangan utama terhadap ekonomi, yaitu teori yang pertama adalah teori uang sebagai tabir dan yang kedua adalah teori fluktuasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, perekonomian ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan. Masyarakat banyak pemikiran tentang ekonomi Turgot sejalan dengan Francius Quesnay, yaitu sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Maka dari itu, Turgot juga dapat membela pertanian, karena pertanian juga dapat meningkatkan perekonomian. Selain itu, Turgot juga berpendapat bahwa individualisme adalah hukum terbaik. Ia memperhatikan bahwa keuntungan individu sama dengan keuntungan raja. Maka dari itu tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Yang kedua adalah soal yang saya pilih adalah soal nomor 4. Coba jelaskan pembagian masyarakat perekonomian menurut Quesnay dalam tabel ekonominya. Menurut Quesnay, proses dan gejala kehidupan ekonomi jika dilihat dalam hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya membentuk suatu keseluruhan dalam hukum-hukum tersendiri. Tabelau ekonomi. Dari tabel tersebut, Quesnay membagi masyarakat perekonomian menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah produktif class, yaitu masyarakat masyarakat yang aktif dalam bidang pertanian, termasuk perikanan dan pertambangan. Sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Yang kedua adalah sterile class, kaum non-produktif seperti saudagar di bidang niaga dan industri, para profesional, para buruh, dan tenaga kerja penerima gaji. Yang ketiga adalah proprietary class. Itu adalah meliputi tuan tanah, kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Produktif, proprietary, dan sterile class, khususnya saudagar, disebut sebagai golongan mandiri dan memiliki peran aktif dalam perekonomian karena mereka memiliki dan menghasilkan modal. Kegiatan kaum saudagar di bidang niaga dan industri dianggap steril karena tidak menghasilkan surplus, kelebihan bersih di atas bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Hanya sektor pertanianlah yang dianggap produktif karena banyak sektor tersebut yang dapat menghasilkan surplus atau sisa produksi bersih, net product atau produit net. Soal yang ketiga yang saya pilih adalah soal nomor 10. Menurut Thomas Moon, bagaimana kaitan dengan kondisi sekarang? Jelaskan. Thomas Moon juga menjelaskan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan surplus tersebut. Yang pertama adalah kebijakan harga. Moon menginginkan ekspor dijual pada tingkat harga yang lebih baik, yaitu harga yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan yang lebih banyak. Yang kedua adalah kualitas barang yang lebih baik dan akan menimbulkan permintaan yang lebih besar
di seluruh dunia dan juga akan menghasilkan ekspor yang lebih besar di bagian Inggris ya. Itu adalah kualitas barang. Yang ketiga adalah kebijakan pajak nasional. Itu dapat membantu menghasilkan surplus perdagangan. Biaya ekspor harus kecil karena biaya ini akan dimasukkan dalam biaya penjualan di luar negeri. Biaya impor harus rendah untuk barang-barang yang akan diekspor kembali dan harus tinggi pada barang-barang yang cenderung dikonsumsi oleh warga Inggris. Pengaruhnya ya, kaitannya dengan kondisi sekarang itu pada saat ini nilai-nilai dari merkantilisme juga masih banyak dijalankan oleh sebagian negara. Apalagi pada saat ini dengan munculnya wabah COVID-19, ekspor mengalami penurunan secara drastis dan impor juga mengalami penurunan drastis. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di berbagai negara yang terkena wabah COVID-19 tersebut. Itu kita bisa lihat pada bulan Februari 2020. Tiongkok masih menjadi pangsa ekspor non-migrasi terbesar di Indonesia mencapai 15,33%. Namun pangsa ekspor ini turun dibandingkan Januari 2020 yang sebesar 16,69%. Pangsa ekspor non-migrasi terbesar selanjutnya adalah Amerika Serikat. Itu adalah 12,52%. Dan Jepang adalah 8,79%. Bisa kita lihat yang awalnya negara-negara tersebut biasanya pangsa ekspor bisa meningkat dari sebelum wabah COVID tersebut. Mereka hanya bisa mengekspor sedikit. Karena wabah COVID ini sebagai negara yang terkena sangat berpengaruh sekali pada ekspor mereka menjadi turun. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan negara-negara bisa melakukan ekspor dan impor seperti sedia kala sebelum adanya COVID ini. Dari 3 soal yang saya pilih dan saya jelaskan, jika ada yang tidak tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.